Seven Podcast. Untuk ikut pelatihan diseminasi waktu di Bandung kemarin, Iya. mewakili PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satu-satunya ya? Iya. Iya. Terus? Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut, entah itu gerakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, Iya. Safer Access, itu Oke. banyak banget ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut. Oke, itu nanti kita bahas lebih dalam lagi. Cuman Oke. sebelumnya saya mau mengenal kalian secara lebih dekat gitu kan. Oke. Kalau Fauzi itu gimana ceritanya Fauzi bisa menjadi seorang staf di PMI Kabupaten Bangka? Kenapa bisa kepikiran untuk kayaknya saya harus mengabdikan diri ke PMI deh? Atau memang sebelumnya udah gabung PMR gitu atau bagaimana? Kalau untuk bergabung dengan PMI atau berhubungan dengan PMI itu baru dari yang pas dapat kerja di PMI itu. Oh, dapat kerja di PMI. Ya, Oh, kan. jadi ada penerimaan lowongan. Ya ada pembukaan lowongan. Jadi Sesuai nih sama speknya, ya, sesuai kan sama keahliannya. yang di lowongan itu sesuai. Jadi lamar, ikut tes, dapat. Ya berjuara lawan tinggi juga ya. Iya gitu. Jadi masuknya tahun berapa? 2021 Agustus. Pas Covid berarti, masih Covid. Lumayan banyak. Lumayan banyak Covid pada saat itu. Waktu itu pas gabung langsung tugasnya sebagai di bidang apa? Langsung di humas. Oh, langsung di humas di publikasinya itu. Ya langsung di Itu humas. waktu masuk gimana? Banyak PR nggak di bidang humas sendiri? Untuk PR kayaknya nggak sangat banyak, cuma langsung disuruh ngelola media sosial sama kayak editing misal buat spanduk segala macam. Oh, editing seperti Ya. itu. Kalau PMI Bangka itu media sosialnya ada apa aja? Instagram, Ya, Instagram. Facebook, Twitter, Oh, Twitter juga. sama sekarang baru selesai bikin web. Webnya udah selesai. Udah Sudah proses. rilis. Belum rilis sih. Rilis belum, kalau selesai udah. Selesai udah berarti tinggal tekennya berarti ya. Iya, nanti kan. Oh iya seperti itu. Berarti nanti itu siap dikembangin Publish. aja, dipublish. Atau mungkin ada yang bisa kita support dari provinsi ya kita siap support gitu. Oke. Kalau Alfi sendiri itu gimana? Dulu itu ngeliat PMI seperti apa? Sebelum gabung di PMI. Sebelum gabung tuh kena PMI hanya kegiatan donor darah saja. Iya. Pertama kali lihat kegiatannya di mana pada saat itu? Enggak sih, hanya donor darah aja. Iya, maksud saya taunya donor darah. Iya. Nah, pertama kali taunya itu apa? Lihat langsung atau Lihat langsung. dengar kabar? Lihat langsung Di mana? di PMI-nya. Oh, donor darah atau ngajak teman atau keluarga? ngajak teman donor Ah, ya. itu. Yang duluan masuk siapa? Fauzi apa? Alfi. Alfi dulu yang duluan masuk. Waktu pas baru masuk yang sudah ada kenal tapi sama staff-staff yang lain. Nggak ada. Oh, memang nggak ada Belum sama ada. sekali. Terus gimana ceritanya bisa gabung? Gabung di PMI itu di tahun 2018 Januari. 2018 Januari. Oh iya. Ada lowongan juga. Jadi ya lamar. Alhamdulillah keterima. Melamar keterima. Berarti resepsi belum. Iya kan lamar kan? Lamar kerjaan. 2018 waktu lamar itu tahu informasi ada pembukaan lowongan itu gimana ceritanya? Itu taunya dari ketua PMI Kabupaten Bangka yang dulu. Oh, yang dulu. Yang sudah almarhum Ibu Iya. Else. Iya. Itu Masih tahunya ada lowongan ini. Iya, jadi coba daftar aja daftar gitu. aja. Siapa tahu keterima kan. Taunya alhamdulillah Penugasan keterima. pertama pada saat itu sebagai staf apa? Umum aja sih Alfi. Oh, bagian umum. Jadi apa aja yang bisa Kerjain aja, nyapu, nyuci piring. Aja. Terus ya oke, itu masih umum. Habis dari umum pindah kemana? Di tahun 2020 atau 2021 itu Iya.
jadi staf bidang organisasi. Oke, staf bidang organisasi sampai sekarang. Sampai sekarang ditambah lagi administrasi. Oh iya, administrasi yang mau masuk Iya. administrasi kantor itu. Administrasi kantor, ya. Jadi sekalian juga di bidang organisasi. Bidang Masih organisasi. ingat gak job apa yang diterima waktu ngerjain bidang organisasi itu? Yang menjadi fokus masalah utamanya apa pada saat itu? Paling pembinaan unit-unit organisasi kayak KSR. Bandel-bandel PR, anak-anak kasarnya. PMR, itu Bandel-bandel aja nggak itu? Nah, bandel sih enggak sih, Iya. cuma mereka pasti perlu pembinaan juga dari PMI Kabupaten pastinya sebagai kepalanya itu, induknya itu di PMI Kabupaten. Iya, karena kan masuk kawasan daerah gitu. Iya, kawasan Tapi daerah. yang dari Alfi sendiri banyak per khusus nggak yang Alfi ngerasa mungkin dari awal gabung sampai dengan sekarang kayaknya kekurangan dari kabupaten lagi, kekurangannya sekolah-sekolah ini sama ke KSR ini sama TSR ya, itu apa yang dirasakan sampai dengan sekarang Kekurangannya mungkin dari segi organisasinya? Untuk sekarang sih lumayan cukup baik ya. Iya. Mungkin untuk kedepannya lebih ditingkat lagi untuk pembinaan organisasi ya. Untuk misal ada kegiatan PMI itu diikut sertakan aja, ikut panitia atau apa. Iya, termasuk kegiatan Latgab ini. yang dekat ini. Iya. Itu ada penglibatan juga oleh KSR-nya. KSR dan pelatih PMR. Oh, ya. Ini KSR yang dilewatin apakah hanya markas Bangka atau memang ada kebijakan khusus untuk melibatkan KSR kampus? KSR markas aja. KSR markas dulu karena masih sebatas kegiatan nggak gede-gede banget gitu ya. Ya. Oke, yang saya pengen tanyain ke kalian berdua, saya nggak tahu nih siapa duluan yang mau jawab. Sebenarnya setelah masuk di PMI ini apa ya perbedaan yang sangat kalian rasakan sebelum dan pas gabung PMI? Oke. Ayo udah. Sebelum bergabung dari yang dirasakan itu sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti di PMI Kabupaten Bangka, pelatihan atau kegiatan-kegiatan program kerja PMI juga itu pastinya melibatkan staf dan komponen PMI pastinya. Yeah. Jadi sebelum gabung di PMI itu paling tidur makan Tahunya itu. tidur makan. Setelah gabung PMI Ada kerjaan nih, bisa bergabung juga ke masyarakat, turun ke lapangan apabila terjadi bencana, itu aja sih. Bapak apa alasan? Kalau kurang lebih sama kayak Alfi, cuman sebelumnya kan bergabung di rumah sakit umum. Oh iya. Tobuali. Jadi udah terbiasa kegiatan-kegiatan. Kalau kegiatan lumayan terbiasa, cuma kalau kegiatan yang melibatkan kayak kemanusiaan, bencana segala macam baru di PMI kayak pelatihan yang sifatnya kayak pertolongan pertama baru di PMI. Ya itu sama kemarin kan? Ya sama kita. Iya, itu tuh yang memang juga saya itu sebelum tahu PMI dan pas udah tahu PMI saya pikir PMI ini apa sih? Ini partai macam apa ini? Iya PMI kan saya pikir partai macam apa ini, kan ada logonya sama gitu kan. Oh rupanya bukan partai, ini organisasi kemanusiaan. Itu tuh yang buat saya sebenarnya sampai dengan sekarang masih sangat bangga sekali. Yang dulunya dari PMR sampai dengan sekarang masih berkecimpung di dunia pengembangan abdi kemanusiaan ya kalau saya nyebutnya, karena ya kegiatan kita fokusnya bantu masyarakat gitu, nggak ada unsur kepentingan pribadi seperti itu, karena memang kita fokusnya membantu menolong sesama. Itu tuh yang saya tertariknya tuh di situ, karena kapan lagi kita bisa bekerja sekalian berbuat amal kebaikan, amal ibadah gitu kan, di mana lagi kalau bukan di PMI. Nah, boleh nih yang anggota PMR kan kalau udah lulus sekolah masuk dong KSR-nya, apalagi di kawasan PMI Bangka. Ya Siap. kembangkan tuh PMI Bangka, mana bentar lagi belinya kan mau buat daerah sendiri gitu kan. Oke. Kalau Alfi tadi kan salah satu diseminatornya PMI Pusat, melihat sampai dengan sekarang
pemerataan yang ada di kita, nanti dulu berbicara tentang kapasitas Bangka Belitung, tapi di kapasitas Kabupaten Bangka secara publikasi orientasi ke palang merahnya apakah udah cukup merata atau bagaimana? Dibilang untuk orientasi ke palang merahan itu kayaknya belum cukup merata. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang kegiatan pun langsung mereka yang mengadakan, tidak ada ke formasi. Formalitas ke PMI Kabupaten Bangkanya. Jadi mengenai orientasi ke palang merahan itu sangat diperlukan bagi PMR, KSR, itu perlu banget. Iya. Sebagai bekal mereka loh. Takutnya kan kita bekerja sesuai dengan pedoman, sesuai prinsip gitu. Jadi takut ada penyalahan. Jadi kita ada payung hukumnya. Kita ada dasar hukumnya. Jadi untuk orientasi itu perlu dilakukan. Kalau Alfi sendiri kan itu orientasi palang merah sama nggak dia dengan sama orientasi kayak PMR, orientasi KSR gitu? Atau berbeda pada saat itu? Sama. Dijelaskan juga KSR itu apa, TSR itu apa, PMR itu apa? Kalau KSR apa, PMR itu apa, itu enggak. Lebih ke organisasi secara besarnya. Iya, organisasi secara besar itu aja. Tapi waktu menerima itu kan pelatihan, berapa hari pelatihannya? Seminggu pelatihan itu full materi semua ya kayaknya. Full materi sama praktek juga. Iya, sama karena orientasi gitu kan prakteknya. Melihat di Bangka Belitung ini, kita berbicara sekarang secara Bangka Belitungnya, kira-kira giat-giat seperti apa yang menurut Alfi ini kan cocok untuk dilakukan oleh PMI provinsi melihat dari kekurangan yang ada di Bangka Belitung? Yang perlu dilakukan sih sebenarnya mendiseminasikan juga kepada para mitra atau instansi yang mungkin bisa bekerja sama dengan PMI juga mengenai kepalang merahan, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bekerja sama dengan unit usaha juga atau apa. Terus media publikasi baik itu spanduk itu mengenai lambang itu harus di dasar putih juga. Itu yang kita harus kasih tahu loh ke mereka. Oh iya, masih banyak gitu ya. Iya, takutnya terjadi penyalahgunaan lambang yang tidak tepat gitu. Jadi itu sih mengenai. Tapi Alfi sama Fauzi kan tahu kan bahwa PMI itu Palang Merah Indonesia, tapi ada juga yang menggunakan nama yang sama PMI. Iya. Pekerja Migran Indonesia. Itu gimana nanggapin hal itu? Kemarin yang waktu di Bandung juga kan ada sempat dibahas. Ya, cocok nih pertanyaan saya. Sempat itu dibahas, saya mau tanya. Ya. Kan kita satu lambang, satu apa dan sebagainya. Tapi menanggapi hal itu kita nggak berbicara keputusannya seperti apa, tapi dari pendapat kalian seperti apa? Pendapat ya. Sebenarnya kemarin pelatihan di Bandung tuh udah dijelaskan kalau PMI itu udah disahkan Palang Merah Indonesia. Iya. Jadi berkaitan dengan itu sih mungkin lebih pusat yang lebih tahu. Jadi pendapat kalian gitu sah-sah aja atau nggak sah? Bagaimana? Nggak sah. Karena lebih duluan mana? Lebih duluan pekerja migran atau Palang Merah Indonesia? Kayaknya duluan Palang Merah Indonesia. Oh gitu. Berarti sampai sekarang itu masih belum selesai berarti ya? Udah selesai kok, udah ada diganti. Kalau pekerja migran Indonesia nggak dipakai lagi untuk yang PMI-nya. Oh gitu. Karena kemarin saya ngikut juga perkembangan itu dan melihat ada press conference ya di situ ya, sampai ngadain PMI pusat ngadain itu. Berarti memang udah selesai. Masalah lambang ini cukup serius gitu. Tidak hanya di lambang tapi penamaannya juga cukup serius untuk disinggung seperti itu. Kalau melihat pengembangan media sosial yang ada sekarang, Fauzi, melihat pengembangan media sosial baik yang dari PMI Bangka ataupun PMI-PMI yang ada di luar, itu melihat perkembangannya seperti apa? Melihat potensi-potensinya. Kalau untuk media sosial lah, misal terutama untuk Bangka kayaknya masih kurang dikembangin kayak menurut saya sendiri ya. Iya. Karena sebagai yang megang media sosial juga. Gak apa-apa, saya juga megang. Kita tuh tahu kalau hanya orang satu yang megang itu nggak bakal selesai kerjanya, Pak. Belum lagi kalau PMI pusat nih yang suka-suka ngirim tiba-tiba dadakan malam ini nih ada flyer-flyer nih harus disebar.
Ya kan Mana kita juga dari pusat misal kiriman pas hari H baru datang. Oh, belum tentu hari H kita juga masuk gitu kan. Sebetulnya kita ada kerjaan lain atau bertabrakan dengan kegiatan yang lain gitu kan. Itu tuh gimana kamu apakah ada punya trik sendiri atau apa gitu? Kalau untuk tips atau trik kayaknya daripada nunggu pusat mending buat sendiri. Sama Pak, hari kesehatan kemarin saya nunggu nggak ada gitu, itu buat sendiri. Hari pahlawan juga kemarin kan tuh H-1 apa H-2 hari pahlawan tuh mepet. Iya, sedangkan kita juga dari pengurus nih ya. Enggak, kita gibah aja dari pengurus, dari kepala markas kadang-kadang kan sudah ada belum desainnya gitu. Iya. Beliau mau lihat, mau direvisi dan apa gitu kan, karena ada penyesuaian gitu. Belum lagi kadang-kadang nih kalau mendekati kegiatan besar Palang Merah hari ulang tahun Palang Merah Indonesia, biasanya kita udah hamin sebulan tuh nanyain udah ada nggak, karena kita kan desain kan bukan sebentar. Ya, ngedesain itu kan butuh waktu, butuh proses, butuh ide, pencarian ide, konsep dan sebagainya kan. Nanti H-1 baru dapat aturan gini. Iya, kalau H-1 nyari kerja, H-1 nyari Sabtu, hari Minggu. Mau nyetaknya kapan? Tapi gimana itu dibawa enjoy aja atau bawa stres nggak? Bawa santai, misal ada di pusat turut ikutin yang pusat itu. Misal belum ada ya buat sendiri dengan peraturan yang kayak Alfi bilang tadi, lambang segala macam. Oh, menerapi aturan-aturan itu ya. Yang penting aturan itu atau sesuai pedoman lah kalau desain itu. Tapi cocok sih Alvin, saya kepikiran nanti pengen ngadain seminar secara Zoom gitu online kan tentang orientasi lambang khusus seluruh anak-anak PMR sama anak relawan. Ya nantilah kita atur ya. Itu. Jadi memang untuk orientasi Palang Merahan itu sebenarnya media sosial sangat berperan penting. Karena tidak hanya sebagai media untuk publikasi kegiatan-kegiatan, tapi pengenalan juga. Bahwa sampai dengan sekarang kan aturan ya tetap berubah tapi diselaraskan. Iya. Bahwa ada yang harus diikuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Dia hafal tuh, saya sering lupa undang-undang. Jadi waktu pelatihan kemarin tuh dibahas habis ya undang-undang itu? Bahas habis, tapi karena pelatihannya seminggu kan mepet-mepet hari dan materi-materinya jadi secara rinci aja dijelasin. Itu waktu pelatihan seminggu, hari pertama kalian ngapain? Pembukaan. Iya, saya tahu namanya kegiatan itu pasti ada yang namanya pembukaan. Maksud saya kalian hari pertama itu apa materinya apa? Materinya gitu. Itu gerakan ICRC sama FRC. Oh, bahas juga itu. Dibahas. Jadi bukan hanya Palang Merah Indonesia tapi ICRC sama FRC. Ya, pematerinya juga dari ICRC. Oh, iya luar biasa. Jadi alhamdulillah dan bersyukur banget sih ikut pelatihan tersebut. Jadi bukan hanya dari PMI pusat aja pematerinya, tapi dari ICRC-nya ya. Perlu nih sharing session seperti ini. Iya, bagus. Hari kedua kalian ngapain? Hari kedua materi lupa apa. Pokoknya pokoknya materi yang dibahas tuh banyak banget. Safer access lah, PLA. PLA itu apa? Penciptaan lingkungan aman. Oh, penciptaan lingkungan. Oke. Kalau safer access sendiri dalam orientasi ke Palang Merahan itu apa? Itu untuk tim yang bertugas di lapangan itu harus ada daftar tilik itu penting banget. Ini kan sering dilupain oleh PMI kan. Kami bangga kan ada layanan ambulan. Tuh gimana tuh kalian nih kalau sebelum turun harus nih ngisi daftar tilik dan apa dan sebagainya. Gimana kalian gimana? belum masih proses. Jadi juga harus dikasih tahu juga ke teman-teman tim posko juga. Itu daftar tilik itu penting banget. Terus untuk sekarang pelayanan ambulans juga untuk daftar tilik kita belum dilaksanakan aja. Itu aja. PR buat kami sih. Bukan cuma kalian aja, provinsi juga gitu kan. Jadi pas bilang di podcast ini, jadi sebenarnya kita tahu aturan itu, cuman kan kadang-kadang hal-hal administratif seperti ini kadang dianggap sepele. Benar. Padahal memang
syarat untuk kayak misalkan relawan kan yang terasuransi, yang terbackup oleh asuransi kan syarat klaimnya kan dia harus ada itu. Dia ini ada surat tugas nggak? Dan semua surat tugas dan sebagainya itu kan diatur dalam di daftar tilik. Jadi mungkin memang dia mau harus disudahin box tersendiri kayaknya. Ini daftar tiliknya tinggal ambil. Karena orang kan malasnya kan harus kayak ngeprint dan sebagainya. Itu tuh yang saya memang, tapi memang di PMI Pusat terkait server akses itu memang di fokuskan ya. Fokuskan juga selain Lambang, karena kan kita kegiatannya bukan hanya di dalam aja, pasti di luar lapangan juga, apalagi ada bencana atau apa, itu daftar tilik itu penting banget untuk bagi staf maupun relawan. Orang tuanya ada tugas aja nggak tahu kan, itu harus ada surat tugasnya, harus ada ininya, meskipun memang keadaan bencana. Ya nggak mungkin lah namanya relawan saya belum bisa turun, daftar tiliknya belum ada kan, nggak mungkin juga seperti itu. Kita turun aja dulu, nanti nyusul gitu kan. Tapi udah tahu kesiapan apa yang harus disiapkan, karena namanya bencana kan kita modelnya kan siaga. Mendadak. Nggak tahu tapi memang didukung. Kalau udah tahu seperti ya udah langsung stok aja ininya gitu kan. Tapi kalau Fauzi sendiri untuk di sosial media ada ini nggak, maksudnya ngerasa kayaknya beban tersulit di sosial media ini deh kayaknya, itu apa kalau yang Fauzi rasakan? Kalau beban tersulit tuh lebih ke arah kayak nyari pengikut baru atau follower baru atau yang pengunjung yang baru, karena kayaknya kayak untuk postingan tuh mungkin orang lebih tertarik yang lain daripada orang postingan yang saya kan dari riset nih Facebook, Twitter sama Instagram. Kalau untuk sosial media itu lebih tingginya di Instagram. Di Facebook itu terhitung jari yang nge-like dan sebagainya. Kalau hitungan kayak Facebook tuh yang pakai kayak usianya udah 40 itu. Tapi kalau insight-nya kan kita bisa lihat tuh berapa postingan terjangkau ke berapa orang dan sebagainya. Tapi kan sampai menekan like dan sebagainya kan itu kurang. Jadi teman kan patokan kita kan di like sebenarnya ya. Like semakin banyak artinya postingan kita semakin bagus, semakin disukai. Saya pernah riset, saya pernah lakukan, saya mencoba gitu kan, melihat dari unsur konten yang ada kegiatan PMR, ada kegiatan donor darah. Saya coba bandingkan kegiatan donor darah, saya upload paling yang like 30-40. Kalau sekalian kegiatan PMR gitu kan banyak nih yang like nih, bisa tembus 100 lebih dan sebagainya. Karena mungkin yang PMR itu yang like rata-rata mungkin ya sekolah yang ikut itu mungkin bisa jadi. Ya, jadi orang dewasa fokus ke anak-anak aja kali ya. Makanya untuk nyari yang follower atau yang pengunjung sosial media tuh masih agak sulit kayak untuk menjangkau semua ranah kalangan itu. Karena hanya kalangan tertentu yang kayak buka Instagram. Saya pernah riset gitu kan, PMI Bangka total PMR-nya ada berapa sekolah? Kita bicara PMR dulu, setahu kalian. Lebih kayaknya dari 20. Gabung SD, SMP, SMA. Lebih kayaknya dari 20. 30 ada 30 sekolah. Kurang tahu sih, paling kita hitung kalau 20 ya udah kita hitung kasar aja tengah 25. 25 se Kabupaten Bangka 25 sekolah SD, SMP sama SMA. Satu sekolah yang gabung PMR bisa berapa orang? Maksimal mungkin 50 orang. 50 orang, 50 kali 25. Udah berapa tuh? Itu satu angkatan. Iya. Sebentar, kita enaknya hitung-hitungan nih. Mana ya kalkulator saya? 50 kita kali 25 1250 setahun. 1000 kita hitung kasar aja deh, paling sedikit 50%-nya dikali 50%, 625 orang sih. 625 orang selama setahun. Artinya kalau ini berjalan selama 3 tahun dikali 3, 1875 followers minimal. Harusnya. Jadi mungkin kalau ada surat perekrutan gitu kan, ada mereka mau ngadain PMR, boleh, tapi syaratnya semuanya wajib follow Ntar lagi ada kegiatan itu kan. Ada. Itu boleh tuh dimasukin. Seluruh pesertanya Bapak Ibu ini tolong ini ya, follow sosial medianya, YouTube-nya. Sekalian juga tambahin PMI Babel ya. Oke, siap. Itu dihitung-hitungan kayak gitu kemarin. Di PMI Bangka Belitung itu masa sih followersnya apa? PMI Bangka Belitung masih 1000 berapa?
Masih 2159. Halo, ini udah dari tahun ke tahun gitu kan. Ada nambah cuman nggak banyak. Iya, ada nambah cuman dia nggak signifikan berdasarkan data, berdasarkan data kan. Paling yang followers ya. Tapi udah mulai, kalau saya lihat sekarang ya sosial medianya PMI Bubble, kita udah mulai ada pertumbuhan yang signifikan. Belum lagi semenjak ada podcast ini, belum lagi kemarin yang luar biasa itu waktu kegiatan Jumbara Nasional memang sorotannya itu ya pasarnya itu, karena kemarin juga salah satu trik yang saya lakukan waktu Jumbara Nasional, gimana caranya saya pengen ngembangin YouTube-nya, pasarnya kena, yang nonton banyak dan memang lagi viral pada saat itu untuk kalangan PMM. Jadi target, tapi memang jadi PR tersendiri sih. Jadi harus buat satu hari satu konten. Kemarin saya targetnya seperti itu. Kemarin kalau kalian lihat di Humas itu ada tuh saya ngirim itu hari satu day satu. Jadi bukan lagi kegiatan. Kalau dulu kan gitu, aku kan kalau buat buat konten itu kan mikirnya satu kegiatan satu video. Iya. Jadi ini udah nih bukan lagi kegiatan, jadi vlog. Jadi kemarin kegiatan jadi vlog, tapi itu lumayan yang nonton. Biasanya kalau yang nonton kita donor darah di bawah 100, 50-an, 60, 70. Tapi sekali kegiatan ini ratusan, ada yang udah tembus ribuan, ada juga yang udah tembus puluhan ribu dari konten itu. Jadi memang kalau saya ngelihat ya, kalau untuk sosial media ini memang dia melihat timingnya. Jadi apalagi kan kalau kegiatan yang latihan gabungan itu kan targetnya berapa ribu orang? Berapa ratus? 1000 kayak. Iya, 1000 targetnya. Targetnya 1000 orang itu kalau misalkan hanya kita ngambil 50% udah 500. 500 followers, 500 subscriber. Enggak pusing-pusing lagi sebenarnya targetnya itu. Tapi kan kadang-kadang memang ya bagaimana selain daripada itu kan kita harus mengembangkan kualitas sosial media yang kita miliki, didukung oleh orientasi kepalang-merahan yang baik dan benar. Kan dulu kan belum ada pedomannya ya. Asal bikin aja. Kalau yang penting jadi ya benar, yang penting jadi. Nggak tahu benar atau enggak, lambangnya gimana nih kayak gini. Ya kayak gitu. Tapi kalau Alfi sendiri, saya mau nanya, kemarin sempat dijelaskan nggak tentang struktur organisasi yang ada di di PMI itu sendiri bagaimana? Sama juga di PMR itu ada dijelaskan nggak, sama di KSR, TSR, strukturnya yang baik dan benar kayak gini nih, kayak gini? Oh, untuk struktur itu nggak dijelasin sih. Oh, nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Lebih ke materi ya, gerakan itu. Kalau yang struktur organisasi nggak dijelasin. Waktu ikut pelatihan itu sempat kaget nggak? Oh, ada ya materi seperti ini ya di orientasi. Oh, yang sebelum ikut pelatihan itu taunya mungkin hanya SRC, versi ada himpunan ya? Iya. Apa sih namanya? Gerakan Perhimpunan Nasional, ada Perhimpunan Nasional. Ini nih saya juga penasaran nih. Sebenarnya apa sih yang membedakan ICRC, IFRI sama Perhimpunan Nasional? Kalau ICRC itu sambil ya, diminum ya. Komite internasionalnya. Yeah. IFRC itu federasinya. Kalau Perhimpunan Nasional itu satu negara hanya memiliki satu perhimpunan nasional. Kalau di Indonesia yaitu Palang Merah Indonesia. Oh, itu. Oke, yang secara singkatnya. Iya. Jadi kalau ICRC ini komitenya. Komite. Tapi secara apa nih? Apa yang secara bahasa, apa perbedaannya komite sama federasi? Kalau komite itu lebih ke ICRC itu lebih ke penanganan yang atau perperangan. Ya. Terus federasi itu lebih ke masa damainya. Oh, seperti itu. Jadi kalau untuk ICRC sendiri ini berarti kan seperti yang kita tahu kan masih ada beberapa peperangan nih. Iya. Ukraina ya? Sama kan Rusia. Yang mana? Ukraina, Rusia. Iya, kalau nggak salah pokoknya yang Rusia kan masih heboh itu kan sampai dengan sekarang, cuman kan tertutupi oleh Palestina sama Israel. Nah, itu berarti teman-teman sahabat-sahabat kita yang di ICRC itu bertugas berarti. Bertugas dong. Kan ada batasan dalam perperangan itu. Ya dalam hukum humaniter internasional. Ya itu lagi di hukum humaniter internasional. Biasanya asik sih terkait hal itu, cuman untuk secara spesifiknya nanti kita bisa bahas di lain waktu di webinar kali ya, karena webinar kita bisa kupas kulik. Sebetulnya kita bisa ngadain juga yang mirip-mirip yang kegiatan PMI pusat ini, dia ada tribute to webinar gitu kan, menuju apa misalkan menuju Mukernas. Mungkin kita bisa lakukan juga menuju
menuju musprof gitu kan. Ini boleh tuh, asik tuh kayaknya. Jadi pembicaranya ya kalian lah yang ada di kabupaten kota lah pembicaranya ya. Kayaknya asik, itu luar biasa sekali. Jadi memang untuk pengenalan sendiri PMI kepada masyarakat tuh masih tergolong rendah secara publikasi, tapi mungkin secara kegiatan mungkin masyarakat tuh udah mulai melihat ya, apalagi semenjak kejadian ada bencana kekeringan ini kan, mungkin orang-orang udah mulai melihat PMI bagi-bagi air bersih. Iya bukan donor darah doang gitu kan taunya. Tapi kalau di PMI Bangka sendiri khususnya, saya coba ngambil sampelnya khusus Sungai Liat aja deh, kota besarnya. Khusus Sungai Liat sendiri, di masyarakat itu melihat PMI gimana? Apakah sudah mulai udah tahu nih PMI-nya ada kegiatan ambulan, PMI udah gini, apakah mereka masih mindset mereka PMI donor darah? Kalau untuk dari masyarakat kayak selain donor darah kayaknya udah tahu juga pelayanan yang posko ambulan kami itu kan. Iya. Terus yang ada cek kesehatan juga kita. Untuk dari jam 9 sampai jam 12 malam. Siang. Untuk cek kesehatan. Cek kesehatan gratis. Gratis. Ya, cek kesehatan gratis. Semuanya. Maksudnya gula darah, kolesterol, HB sama asam urat itu gratis. Ada batasan nggak? Sehari minimal maksimal berapa orang? Untuk saat ini nggak sih, nggak ada batasan. Jam doang, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Gitu. Terus salah satu program setiap hari ada terus. Ada. Senin sampai Jumat. Ada terus yang datang. Karena kemarin sempat terhenti karena alatnya sticknya habis, jadi mulai tanggal 12 November kemarin mulai dibuka lagi. Sampai dengan sekarang masih sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 masih ya, 3 hari ini masih ada terus. Sehari bisa berapa orang? Yang dari 12 sampai sekarang sih belum ada. Yang kemarin yang kita buka karena sebelumnya sempat terhenti kan. Itu 10 orang itu ada. Dan itu gratis. Biasa kalau cek di apotek kan biasanya bayar. Iya, bayar 25. Sekarang ada udah 30 ribu. Jadi kapan lagi periksa gratis? Itu program kerjanya PMI Kabupaten Bangka. Boleh tuh, Prof. Keren. Ya, nanti kalau saya main ke sana wajib tuh singgah ke situ. Cek. Saya kemarin periksa kaget. Periksa kolesterol tinggi sih. Luar biasa, dari kata dokternya ini harus kantongin simvastatin ini buat penurun kolesterol untuk menekan itu kan, memecah darahnya itu. Oke, kayaknya memang terkait orientasi kepalang merahan memang tidak hanya di masyarakat, baik di PMR sama hingga di TSR mungkin PR-nya itu ya. Jadi mungkin kita bisa mendorong di PMI provinsi barangkali 1 tahun atau 2 tahun ke depan kita bisa fokuskan ke situ diiringi dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan mungkin juga untuk PMI Bangka bisa buat program secara tersendiri mungkin ya ke sekolah-sekolah, mungkin ada markas PMI Bangka Ghost to School atau Ghost to Campus yang tujuannya itu ada di orientasi. Tapi setelah orientasi itu ada ini nggak, ada kayak semacam evaluasi nggak? Pastinya ada sih evaluasi. Apakah dari orientasi semenjak ini, itu apakah kegiatannya masih ada nih lambang yang bermasalah? Masih ada nggak sih lambang yang salah? Masih penempatan logo yang benar tuh seperti apa, itu aja. Kan sekarang hanya 2, yang kalau Palang Merah Indonesia yang ke samping sama yang ke bawah tulisan PMI. Iya, ke bawah. Yang ini ya? Iya, itu ini sama kan? Itu. Sama ini. Iya, itu yang ini saya nggak tahu ini benar nggak? Ini kan kecil soalnya. Bener sih. Pokoknya harus di dasar putih aja. Baju pun harus di dasar putih yang kayak harus apa sih namanya? Bed ya. Bed putih itu harus dasar putih. Pokoknya. Jadi dia tapi kalau gabung kayak gitu sama baju bisa? Boleh, yang penting dasar putih, kecuali bajunya merah itu merah. Harus kayak itu. Harus dasarnya ini. Itu. Oh iya, seperti itu. Terus saya udah lihat beberapa sekolah masih ada sih yang modelan-modelan yang lambangnya bergabung, tapi mungkin setelan lama kali ya, udah beli tahun-tahun kemarin mungkin sebelum tahu gitu. Tapi apa aja yang dilakukan Alfi? Apanya? Untuk orientasinya itu? Untuk orientasi paling lebih ke selain giatnya juga apa? Giatnya mungkin untuk ke depannya mungkin melakukan orientasi juga ke PMR karena kan belum semuanya benar yang benar kata Zul tadi, PMI
Kabupaten Bangka Goes to School. Tuh bisa jadi ide juga Sambil untuk bawa PMI. ambulan kan. Bisa jadi juga ide untuk PMI Sekalian Kabupaten pemeriksaan Bangka. kesehatan gratis Bapak Ibu. Iya guru-gurunya aja yang meriksa, murid-muridnya nggak ada yang mau. Itu aja sih, paling lebih ditingkatkan lagi untuk orientasinya. Karena kan belum merata. Oh itu. Dan masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum memiliki PMR. Iya, saya kaget kalian tadi hanya 25. Saya mikir masa sih sekolah yang ada di Bangkanya 25 itu gitu kan. kurang lebih ya, SD, kurang SMP, lebih, SMA kurang gitu lebih kan. ya. SD aja se-Kabupaten Sungai Liat, se-Sungai Liat aja udah berapa? Kayaknya belum semua sekolah memiliki PMR-nya. Ya, mungkin harus didukung sama kepala daerah kali ya. Bisa jadi. Diwajibkan, tolong ini diwajibkan Bapak Ibu. Sekolah punya Pramuka kan wajib kan? Iya, kalau mungkin bisa pramuka. jadi salah satu objeknya kan ya inilah bibit-bibit relawan masa muda yang dimana memang nggak berhubungan dengan politik seperti yang kita tahu kan. PMI kan diatur dengan jelas, kita harus netral juga, nggak boleh terlibat dalam politik dan udah tahu ya aturannya ya, kalau mau terlibat politik atau pencalonan itu wajib mengundurkan diri. Ya udah tahu kan, udah ada surat edaran udah ada terbaru suratnya. apa yang boleh dan tidak boleh. Iya, apa yang do sama don. Kayak gitu tuh, kayak pelatihan ada diatur kayak gitu kan, do and don't kan. Itu aja sih. Oke, ya, sebenarnya menarik yang saya pengen singgung itu seputar masalah lambang, seputar masalah pengenalan, dan memang PR-nya itu ada di mitra, ada di ya nggak jauh-jauh dari lingkungan kita juga masih itu. Ini termasuk penempatan logo di markas, penempatan logo di dinding-dinding itu masih PMI Provinsi juga masih itu masalah tuh sebenarnya di depan. Yang di bawah ya. Di bawah itu. Ya itu. Ya tapi kan itu kan sebelum ada aturan, sebelum kita tahu gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu bertahap ya, di jenjang kita berubah bisa, secara bertahap aja, nggak harus langsung blek itu. Seperti itu. Oke. Kalau untuk media sosial sendiri kan ada Instagram, Twitter, sama YouTube. Yang baru web. Baru web untuk pengembangan sosial media. Kalau web kan masih belum berjalan nih, bentar lagi ya. Kalau untuk Twitter, Instagram, sama YouTube, Facebook. Ada Facebook. Sama Facebook yang paling aktif di antara 4 ini apa? Instagram sama Facebook. Instagram sama Facebook. Sama Facebook. Instagram sama Facebook ini apa? Yang halaman atau akun personal? Akun personal udah ada. Dua-duanya ada. Dua-duanya diaktifin. Aktif. Oke, kalau upload di halaman, upload juga di akun personal. Kalau yang akun personal itu kan akan terhubung dengan IG, misalnya post IG langsung tampil di feed yang personal. Oh iya. Jadi cuma upload di halamannya aja. Halaman lebih banyak mana? Lebih banyak pengikut di halaman atau pengikut di akun personal? Personal ada berapa? 2.000 ada, 1.000 ada. Lupa ya. Kita cek ya, boleh. Cek aja kira-kira. Kalau Instagram followers kalian berapa sih? Followers Instagram PMI Bangka. PMI Kabupaten Bangka. Ini kalau untuk yang personal 2.364. Cek postingan terakhir yang like berapa? 100-nya apa enggak? 1. Itu kemana semua itu orangnya, Bapak? Satu untuk di Facebook. Satu untuk di Facebook. Ya nggak apa-apa. Kalau yang halamannya berapa orang ngikutin? 100 sudah lebih lah ya. Kayaknya belum ada ya. Belum ada. Oh baru ya halamannya, baru dibuat. Iya. Setahun sudah. Udah. Akhir tahun 2022. Oh, ya bentar lagi setahun berarti. Yang besar, yang kecil yang Tapi memang udah diaktifin ya, berarti udah itu lepas orang mau like atau enggak gitu. Pengikut 11 baru 11 orang. 11 orang yang, dari 2.000 halaman. Ya. Berarti memang perlu dipublikasi ya terkait seperti itu. Oke, saya ini mungkin jadi pertanyaan menuju penutup yang saya mau tanyakan ke kalian. Sebenarnya menurut kalian apa sih harapan terbesarnya untuk Palang Merah Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Ini secara pandangan
personal. Saya mau mulai dari Fauzi dulu. Apa harapan? Apa yang mau diharapkan? Kalau harapan ke sih PMI sendiri, yang jelas lebih maju lagi untuk harapannya, terus lebih dikenal di masyarakat gitu. Oh, lebih masuk di hati masyarakat. Ya, lebih masyarakat tuh lebih kenal, oh PMI gini, kegiatannya ini. Oh PMI itu ini loh, PMI itu bukan hanya sekedar oh PMI hanya donor darah, enggak, bukan itu doang. Misalnya PMI, oh PMI bantu bencana, PMI bantu misalnya ada kebakaran atau apa gitu. Kalau Bapak tadi sempat ngomong terkait PMI ini ya semakin maju lagi, dari segi apa? Apa coba lebih spesifikkan? Maju tuh mungkin lebih dari apakah gedungnya semakin maju? Tengah jalan tuh bahaya. Pelayanan lebih ditingkatkan lagi. Iya, pelayanan. Itu saja. Kalau dari Alfi, apa yang diharapkan? Hampir sama sih, lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan ke masyarakat. Iya. Terus tetap berkoordinasi antar PMI kabupaten atau provinsinya juga pastinya. Terus bisa membangun bersama nama baik PMI khususnya PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk lebih progres lagi ke depannya. Oke, ini saya mau nanya, saya nggak tahu kalian udah nyiapin atau nggak, saya lupa juga minta kemarin. Apa pesan-pesan mutiaranya? Gak ada. Pesan-pesan mutiara versi kalian masing-masing pada masyarakat yang ada di Bangka Belitung dari Palang Merah Indonesia. Apa? Oke, kita mulai. Yang pertama dari Bapak. Tadi udah dong, dia udah duluan, gantian lah. Oke, dari Alfi apa kata-kata mutiaranya? Kata-kata mutiara ya. Boleh lihat kamera. Buat masyarakat, bukan pesan mutiara sih, lebih mengajak ke masyarakat aja. Ya udah. Nggak apa-apa ya. Pesan himbauan. Ya, pesan himbauan. Seperti pesan-pesan mutiara, jadilah seperti kerang misalkan. Kenapa seperti kerang? Karena dia menghasilkan mutiara yang bersinar gitu kan. Untuk masyarakat sih pelayanan yang dilaksanakan oleh PMI bukan hanya kegiatan donor darah saja, tetapi ada pembinaan relawan, kegiatan sosial kesehatan dan masyarakat juga yang perlu masyarakat tahu. Itu aja sih. Oke, thank you. Oke, last. Gak ada nyiapin pesan mutiara sih ya. Ya udah, kalau nggak ada pesan mutiara, pesan apa aja deh, pesan KFC, McD misalkan. Ya mungkin tuh kayak sama kayak Alfi ke masyarakat, mungkin bisa misal mau mengenal PMI bisa datang ke PMI langsung, bisa atau menyumbangkan hartanya ke PMI. Iya, boleh untuk berdonasi segala macam. Ya, lebih ke berdonasi. Membantu kemanusiaan juga kan. Iya. Jadi bisa lebih berhubungan dengan PMI lah. Oke, terima kasih. Oke, baik sahabat-sahabat PMI khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi memang dua tamu kita yang kita hadirkan pada hari ini dengan pengalaman yang berbeda dan latar belakang juga yang berbeda. Ada yang bergabung dari 2018, ada yang bergabung dari 2021 dengan latar belakang yang panjang dan pengembangan mereka terhadap pengabdian ke Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka. Tadi udah ada yang dari 2 generasi ketua. Jadi mungkin dia harusnya tahu, udah bisa merasakan lah ya dari tahun, apalagi 2018 sudah berjalan 5 tahun. Perjalanan 5 tahun bergabung di PMI Kabupaten Bangka tentunya melihat banyak perubahan besar ya, bukan lagi perubahan kecil ya. Perubahan besar sekali. Besar sekali ya, mulai dari unit donor darahnya sampai ke pelayanan-pelayanannya. Kalau dulu mungkin hanya sekedar orientasi, dan sekarang lebih ke action ke masyarakatnya seperti itu. Thank you buat kalian berdua udah hadir dan terima kasih udah berbagi cerita di sini. Mungkin di lain waktu kita bisa secara lebih dalam lagi gali. Tapi menarik tuh yang si Alfi, yang Fauzi juga menarik juga. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kembangkan lagi dari komunikasi ini menjadi action yang sesungguhnya ya. Kalian mau promo sosial media? Jangan lupa follow Instagramnya PMI Kabupaten Bangka. Ya, itu apa aja. Apa tuh Instagramnya? @PMI Kabupaten Bangka. Ya, apakah hanya Instagram saja? FB boleh. FB, YouTube-nya apa? YouTube username yang sama, PMI Kabupaten Bangka. Oke. Terima kasih, terus berkembang untuk kita semuanya dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah, see you. 7 Podcast.